Terima kasih, Pak In. Kita masih ada acara, nggak perlu peserta nggak perlu leave dulu. Namun dari Pak In luar biasa sekali dan kita masih akan ketemu minggu depan lagi, Coach. Ya, terima Oke. kasih. Kalau Pak Pahin mau pamit, monggo Ya, silakan. terima kasih semua. Saya Ya, mau pamit dulu ya. terima Oke, kasih. wassalamualaikum. Ya, peserta jangan pergi dulu. Kita masih ada beberapa acara. Dan kita akan lanjut dulu dengan berikutnya, masih terkait dengan latihan bikin. Nah, sekarang latihan bikinnya e-commerce khusus untuk punya ID. Jadi kita akan, kalau tadi Pak Hin bilang e-commerce B2B, oke, kita akan bikin. Dan Anda akan kita latih bagaimana sih bikin e-commerce, termasuk bikin kata-katanya, terutama bagi yang belum bisa bahasa Inggris atau saya harus nulis apa. Sekarang kita akan coba latih upload foto, latih bikin kalimat-kalimatnya dan sebagainya, gitu ya. Hirzi sudah share screen di sini. Hirzi, tolong unmute, kamu jelaskan sedikit dulu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hirzi. Saya berlaku admin utama di website e-commerce Indonesia Direct. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan coba singkat aja ya. Kita akan coba gimana caranya untuk bikin produk secara singkat ke Indonesia Direct. Kemarin kan semua udah pada bikin akun ya. Kalau misalnya nanti sampai di website ini belum pada login, itu bisa klik di join now, kayak seperti di share screen ini, terus nanti di bawah ada tulisan login, diklik aja. Nah, kalau misalnya nanti belum login, ini akan keluar, coba close sebentar ya, biar sama. Nah, seperti ini. Jadi diisi ID-nya apa, password-nya apa, lalu klik login. Kalau mau di remember juga boleh, jadi biar besok nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Oke. Nah, setelah login, itu nanti akan masuk ke satu area yang namanya dashboard. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi karena waktunya singkat, jadi kita langsung aja untuk ke produk. Di tab produk yang seperti ada di sini. Nah, tab produk sendiri kalau diklik, itu akan muncul semua produk yang Bapak punya. Jadi banyak, kalau ini kan emang akun saya ya, jadi saya bisa ngelihat semua produk yang ada di sini. Jadi nama produknya apa, harganya berapa, kategorinya apa, kapan uploadnya, stoknya juga masih ada atau udah habis, itu nanti bisa dilihat di sini semua. Dan status ini adalah status produknya sendiri. Kalau pending itu berarti masih dalam review, jadi belum keluar untuk publik. Jadi cuma ada di Bapak sama saya aja berdua. Tapi kalau yang di bawah, misalnya sudah publish, ini sudah public, jadi semua orang bisa lihat. Oke, untuk add new product sendiri, itu bisa dari sini, product add new, atau kita bisa klik yang di bawah ini, yang tombol merah di bawah ini, add new product. Biasanya kalau di HP, hover seperti ini kan sering nggak keluar ya, jadi biar nggak bingung, kita kasih di bawah ini, karena ini selalu pasti ada add new product yang di bawah. Oke, sekarang kita coba add new product. Nah, di add new product itu nanti akan ada beberapa opsi. Pertamanya, ya pertama ini kita bikin aja pasti simple product. Kalau variable dan group product ini untuk produk lanjutan, kita nggak akan sentuh dulu ini. Jadi selalu menggunakan simple product untuk sekarang. Katalog juga, karena semua barangnya yang dijual kan barang asli ya, barang ada wujudnya. Kalau virtual dan downloadable ini untuk barang yang nggak ada barangnya. Jadi kayak pulsa atau software dan segala macam. Jadi kalau benar-benar ada barangnya, langsung aja klik katalog. Produk title itu normal ya, jadi nama produknya apa. Kayak misalnya kalau jual kacang goreng ya ditulis kacang goreng. Kalau misalnya ada merek juga ditulis mereknya apa dan sebagainya. Harga sendiri, ingat dalam beberapa minggu terakhir kita ubah dari yang sebelumnya rupiah sekarang menjadi US dollar. Jadi harga ditulis itu yang di sini langsung berapa US dollar.
Jadi kemarin ada yang tulis beberapa 50.000 US dollar. Itu 50.000 US mahal sekali. Jadi jangan sampai salah. Sale price ini nggak usah diisi, nggak apa-apa sebetulnya dikosongkan aja nggak apa-apa. Bedanya price dan sale price sendiri juga kalau misalnya ini untuk cara gampangnya harga grosir lah. Jadi kalau misalnya harga satuan 10 US dollar, dia beli 10 gitu, kita turunkan jadi 9. Jadi kita bisa kasih harga sale price-nya dan itu bisa dijadwal kalau mau. Misalnya kalau cuma tanggal segini pada tanggal misal kemarin 17 Agustus harganya turun $1 gitu kan. Kita bisa dijadwal. Cuma kalau nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Kita cuma harga pokoknya aja. Oke, kalau udah misal di sini produk title kita coba kasih sampel aja dulu. Title, habis itu kita submit next aja dulu. Lebih enak submit draft. Oke, jadi kalau kita masuk draft, itu produknya tadi sudah ada yang namanya draft. Itu sudah tersimpan, cuman baru tersimpan di punya Bapak aja sendiri. Jadi belum masuk ke review. Kita klik lagi produknya tadi yang kita draft tadi, sampel. Dan kita masuk ke halaman tersendiri produknya semua. Nah, di halaman produk ini lebih detail lagi dari tadi. Karena tadi kita cuma isi title-nya apa, harganya berapa, sale price-nya berapa. Dan kalau di page-nya sendiri ini lebih detail. Jadi yang paling penting dari semua ini sebetulnya cuma ada beberapa sih. Yang pertama gambar. Untuk isi gambar itu kita klik yang gambar ini gunung sama matahari ini, kita klik dan langsung upload gambar dari sini, select files. Kalau Bapak klik select files, itu nanti akan keluar file manager lah. Jadi mau upload gambar yang mana di dalam, di HP juga sama sih harusnya. Atau di komputer seperti ini. Terus karena sekarang kita biar gampang kita coba upload dari gambar yang udah ada aja. Kita pinjam dari gambar produk yang Bapak upload salah satu deh. Kita coba apa ya yang agak bagus ini deh. Mungkin sendal ini. Fotonya lumayan representatif. Oke. Karena ini produknya sandal ya, kita ganti title-nya biar sama kan. Sandal, apa itu kelihatannya? Anyam, enceng, gondok, kan Indonesia misalnya gitu. Nah, karena kita tulis title-nya ini kan masih dalam bahasa Indonesia, ya kan? Sebaiknya sebetulnya kalau untuk title sendiri dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman sebaiknya, alangkah baiknya aja biar menggampangkan orang kalau misalnya cari produk, kita tambahkan lagi bahasa Inggrisnya. Kita kasih strip, kasih bahasa Inggrisnya. Kalau sandal, bahasa Inggrisnya juga sama kan, sandal, ya kan. Habis itu anyam itu bahasa Inggrisnya weave. Lalu enceng gondok, water, hyacinth. Hyacinth, tulisannya gimana ya hyacinth? Hyacinth. Coba Google dulu. Saya lupa tulisannya kayak gimana. H-Y-A-N-T. H-Y-A-N-T. Sing pakai H. T-C-H. Sing. Hyacinth. Tak Google ya. Iya, saya lupa ya. Ya kamu yang Google. Susah. Yang... Water. Hyacinth. Nah, itu enceng gondok. Namanya susah ditulisnya. Water hyacinth seperti itu. Nah, kalau ada double title seperti ini, bahasa Inggris dan Indonesia itu lebih baik. Jadi buyer sendiri akan lebih gampang dia identifikasi produknya sendiri. Oke, setelah title ada, harga ada, gambar ada, yang selanjutnya yang penting itu kategorinya. Jadi misalnya kita cari yang kalau nggak ada yang cocok, yang lebih mirip-mirip aja. Jadi misalnya ini tadi sandal, ya kan? Sandal itu miripnya apparel and fashion, ya kan?
Bawahnya ada lagi nggak? Jadi nggak perlu cuman satu aja, bisa lebih dari satu. Misalnya cocok buat ini, terus habis itu bisa cocok untuk electronic and home mungkin enggak ya. Home and decor mungkin bisa masuk karena agak tersangkut paut sama peralatan rumah. Oke, kita masukkan 2 ini aja. Oke. Setelah kategori beres, selesai, itu ada 2 lagi, deskripsi dan short deskripsi. Oke. Jadi kalau short deskripsi, kita tulis saja kata-kata indahnya. Jadi misalnya apa ya? Nyaman dipakai. Kalau nyaman dipakai atau apa namanya bahan terbaik gitu-gitu. Jadi apa ya, flavor text kalau kita biasanya suka bilang di apa e-commerce itu, kata-kata yang orang kalau baca itu bisa apa ya, Tertarik. enak dilihat, tertarik gitu loh. Nah, itu bisa di sini. Kita coba ya sekarang ya, misalnya bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa, cuman nanti di bawahnya seperti di atas, alangkah baiknya dikasih lagi bahasa Inggrisnya. Sementara kalau misalnya nggak tahu gimana bahasa Inggrisnya, di Google Translate aja dulu nggak apa-apa, tapi dibikin dua-duanya ditulis. Atau kalau mau langsung bahasa Inggris juga sudah bagus. Jadi kita coba bahasa Indonesia dulu sekarang. Misalnya sandal, enceng, gondok, asli, handmade, Indonesia. Oke, di bawahnya nyaman untuk dipakai di rumah atau di luar. Oke. Kalau sebaiknya sih nggak cuma sependek ini ya, tapi ini untuk contoh segini aja. Setelah itu misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya, kita copy aja dulu. Kita masukkan ke translate. Detect language nggak apa-apa sama Inggris. Oke. Nah, sekarang udah dapet ini, copy aja langsung. Kita taruh di bawahnya. Double space, bawahnya. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini kan ada 2, bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Jadi orang nggak terlalu ragu sama produknya. Mereka lebih tahu dan detailnya gimana. Nah, kalau udah sampai sini, misalnya kita pengen lihat dulu produknya seperti apa, kita bisa ada yang namanya preview di bawah. Jadi kita tahu apa namanya short description tadi akan seperti apa gitu. Belum keluar ya, harus di save dulu berarti. Draft. Oke, preview. Nah, contohnya tadi seperti ini. Gambar yang tadi itu akan langsung keluar di sini. Title-nya itu yang paling atas, harganya berapa, dan short description itu akan keluar di sini, kecil di samping gambar. Oke, kita balik lagi ke product page. Kalau kita masuk ke yang namanya di bawah ke deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini saya sarankan sebetulnya kita isi lebih ke spesifikasi produknya sendiri. Jadi yang pertama mungkin kita bikin semacam table lah. Kita kalau untuk produk yang seperti ini kan yang paling penting biasa untuk table seperti ini material. Habis itu di bawahnya itu size, ya kan? Terus itu di bawahnya lagi mungkin apa ya, material, size, kasih lagi kalau misalnya perlu kasih lagi harga juga boleh di sini, price. Lalu setelah itu biasanya apa lagi ya? Material, size, harga, mungkin Penggunaan nggak? itu aja sih. Kegunaan itu nanti flavor text lagi di bawahnya. Cuma kita ingin pertama yang dia lihat. Jadi kalau orang masuk ke page seperti di sini, oh iya sandalnya kan dia lihat pertama visual dulu. Oh visualnya bagus. Ya. Terus kita lihat ke bawah. Ini ukurannya kan pasti ya pertanyaan dia ini seberapa gede. Karena kalau dari gambar kan pasti nggak kelihatan gedenya seberapa ya kan. Ini gedenya kira-kira seberapa gitu. Iya. Habis itu kita jadi di bawah ini langsung misalnya
Kita coba aja langsung ya. Material tadi kan water hyacinth, gimana tadi tulisannya? Copy aja deh. Mungkin pilihan warna juga ya, kadang-kadang. Iya, pilihan warna dan water hyacinth. Coba kita paste di sini. Water hyacinth. Water hyacinth top. Rubber soles. Ya kan? Sole-nya pakai karet kan di bawahnya. Kasih rubber sole. Nah, habis itu size-nya mungkin US 40, misalnya situ kayak sepatu itu. Mungkin. Saya kurang tahu juga gimana kalau sandal. Price-nya tadi $10 per piece. Per pair, piece satu biji. Oh ya, per pairs. Oke, sampai misalnya 50. Kan gitu. Nah, mungkin dikasih berapa senti juga kira-kira aja ya. 30 kali 15 kali 5. Oke. Oke. Kalau udah sampai sini, coba kita lihat gimana hasilnya. Kita save ke draft, kita preview. Oke. Jadi penempatannya kurang lebih seperti ini. Jadi di atas ini ada gambar yang kita masukkan, terus ada title-nya seperti apa. Di bawah ini flavor text itu langsung ada di samping gambarnya. Jadi kata-kata flavor text-nya sendiri itu akan munculnya di sini. Sementara description itu akan muncul di bawah. Jadi untuk kata yang di samping itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Mungkin satu paragraf aja cukup, jangan banyak-banyak, karena kalau kebanyakan nanti dia bisa sampai bawah sini kan tertimbun nanti yang deskripsi lainnya. Kalau untuk deskripsi panjangnya sebaiknya di deskripsi yang di bawah sini. Misalnya kayak kita tadi bikin table untuk spesifikasi table, jadi size-nya berapa, materialnya apa, dan apa. Kalau misalnya ada gambar lebih detail lagi yang nggak mau ditaruh di atas, bisa ditaruh di bawah juga. Itu pakai yang di sini, add media. Sama caranya. Kita kasih di bawah, add media, kan ada nanti upload files lagi. Persis untuk seperti yang di gambar utama tadi. Bedanya itu nanti kalau kita kasih gambar di sini, itu nanti keluarnya di bawah, nggak di atas tadi. Masih ada nggak tadi gambar sandal lainnya? Oh, ada kelihatannya nih. Kita masukkan di sini deh. Insert. Nah, nggak usah pakai ini. Oke, coba kita masukkan draft. Kita preview lagi. Nah, jadi kalau gini kan ada gambar di bawah. Nggak cuma harus gambar sih, kalau misalnya ada video YouTube dan segala macam itu juga bisa dimasukkan di sini supaya presentasinya lebih oke. Jadi si buyer langsung yakin lah, oh ini produk bagus, dia tahu apa yang dia beli. Oke, setelah itu sebetulnya di bawahnya lagi ini ada untuk inventory. Kalau ini opsional sih di bawahnya ini, nggak diisi pun nggak apa-apa. Yang penting cuma yang di atas ini. Cuma kalau bisa diisi lebih bagus bisa diisi. Tapi nggak harus. Katalog mode ini kalau pengen ini harusnya nggak usah diapa-apain, nggak apa. Inventory ini kalau misalnya ada kode. Jadi kalau misalnya yang produknya banyak, mau identifikasi gimana, kalau lupa nama produknya apa, punya kodenya aja bisa dimasukin di sini. Jadi nanti sekali ada kodenya kan ada di sini namanya SKU. Ini banyak yang nggak isi ya, cuma ada beberapa kan ada SKU-nya ini, MHR 112, PKW, PKWN. Jadi misalnya kita nggak tahu, oh tadi tuh produknya kita namai apa ya, kita search pakai SKU-nya, nanti akan keluar produknya sendiri. Terus setelah itu untuk shipping, ini untuk estimasi pengiriman aja sih. Jadi beratnya berapa, berat persatuan, terus itu dimensi packagingnya berapa, dan segala macam. Dan lain-lainnya kelihatannya nggak perlu, sampai sekarang, untuk sekarang belum perlu diisi dulu deh.
Oke, sampai sini kalau misalnya udah diisi tadi semua, kita buat checklist tadi. Jadi pertama, title udah oke, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, harga sudah ada, foto sudah tampil di sini, di bawahnya kategori juga sudah dipilih, short description sudah ada, deskripsi panjang atau spesifikasi juga udah dilihat bagus, kita save draft ya kan, di preview. Sekali di preview kita udah tahu, oh oke, ini page-nya udah ready, kita baru klik yang namanya submit. Nah, setelah submit ini sebetulnya sudah selesai. Harusnya karena ini akun saya ya, jadi langsung publish. Harusnya kalau Bapak Ibu klik submit ini ada yang namanya di atas ini pending. Pending itu berarti masih harus di-review oleh admin sebelum dimasukkan langsung ke website itu sendiri.